Hello my brother, welcome to my channel Mr. Kevin. Jangan lupa support channel ini dengan cara like, comment, subscribe, and klik tombol lonceng guys. Enjoy. Selamat datang kembali di channel saya Mr. Kevin. Hari ini saya akan membahas media filter yang saya gunakan. Ini penampakan akuarium saya. Air akuarium saya ini tidak pernah diganti total semuanya. Cuma saya ganti setiap bulannya itu kurang lebih 20-30% dari total airnya. Ini kita lihat masih bening ya. Kalau lihat dari samping masih cukup bening. Nah, media yang saya gunakan apa aja? Ini kita bahas. Jadi filter akuarium saya ini menggunakan filter talang. Ada 3 chamber di sini ya. Sebelum kita membahas ini, kita ketahui dulu bahwa media filter akuarium itu ada 3. Yang pertama media filter mekanis, yang kedua biologis, dan selanjutnya adalah kimiawi. Oke, kita bahas satu-satu. Media filter mekanis itu seperti apa? Ini contohnya teman-teman. Ini media filter mekanis, ini adalah kapas Dacron hijau ya, yang biasa buat cuci piring. Kalau mau lebih efektif lagi, seharusnya di atasnya ini ada kapas yang Dacron putih. Itu akan lebih efektif. Ini fungsinya untuk menyaring kotoran dari kotoran yang kecil maupun yang besar. Ini diusahakan jangan sampai terendam air teman-teman. Jadi ini harus tetap seperti ini di atas air agar fungsinya maksimal. Nah, ini saya gunakan seperti ini supaya airnya yang keluar ini terbagi merata. Jadi tidak hanya satu tempat saja menyaringnya. Jadi semua ini berfungsi merata ya penyaringannya di sini. Terus yang lapisan kedua ini agak gelap ya, kita terangin. Lapisan yang kedua itu ada biopom. Nah, biopom ini teman-teman, dia selain sebagai filter mekanis, dia juga bisa berfungsi sebagai filter biologis. Di sini bisa untuk menjadi media tempat bersarangnya, tempat tumbuhnya bakteri. Di sini juga bisa. Jadi ini tidak boleh sering-sering dicuci. Yang sering-sering dicuci per minggunya atau beberapa hari itu adalah filter yang hijau ini atau filter yang busa putih itu. Jadi itu jangan sampai mampet. Kalau sampai mampet sudah banyak kotorannya, tidak akan berfungsi secara maksimal. Setelah biopom ini saya kasih pembatas di sini teman-teman. Nah, ini kelihatan ya. Saya kasih pembatas antara filter mekanis dan filter kimia. Ini pembatasnya. Filter kimia yang saya gunakan ini tidak bisa saya tunjukkan teman-temannya karena agak susah ini membongkarnya. Filter kimia yang saya gunakan itu ada di bawah, itu adalah karbon aktif dan batu zeolit. Keduanya itu berfungsi selain untuk menjernihkan air, dia juga untuk menyerap dari logam-logam berat yang berbahaya buat ikan dan menyerap juga amoniak ya. Dan dia juga bisa menetralkan dari bau-bau amis ikan, sisa-sisa makanan, sehingga air akuariumnya tidak berbau amis ya. Selanjutnya chamber kedua ini saya isi filter biologis. Filter biologisnya ada ini bioring sama karang jahe. Jadi kedua media filter ini merupakan tempat tinggalnya bakteri-bakteri baik. Jadi bakteri baik itu akan tinggal di sini, tumbuh di sini, yang berfungsi untuk mengurai dari amoniak yang terbentuk di dalam akuarium ini. Jadi ini tidak boleh sering dicuci ya teman-teman. Menurut saya nggak perlu dicuci kalau memang belum banyak kotoran dan belum mampet, nggak perlu dicuci ya. Karena yang kotor-kotor ini, yang sudah kuning-kuning ini merupakan bakteri baik. Kalau dicuci ini bakterinya bisa mati ya, bisa rontok nanti. Nah, ya, jadi nanti susah lagi untuk menumbuhkan bakteri-bakteri baiknya. Selama ini tidak mampet, tidak banyak kotoran, menurut saya tidak perlu dicuci. Nah, selanjutnya chamber ketiga itu saya beri lampu UV. Nah, lampu UV dan sedikit batu zeolit.
Nah, sebenarnya batu zeolit di sini saya gunakan untuk supaya lampu UV-nya nggak timbul ya teman-teman, karena lampu UV itu harus terendam. Nah, ini saya menggunakan begini. Nah, jadi air itu tidak langsung turun ke bawah, akan ditampung dulu di sini. Nah, ini. Nah, nanti air yang ditampung di sini akan disterilkan oleh lampu UV di sini. Lampu UV ini berfungsi untuk membunuh virus-virus, bakteri yang ada di dalam air. Jadi air yang jatuh ke bawah itu sudah bebas dari bakteri dan kumannya teman-teman. Jadi ikannya akan sehat. Nah, penggunaan lampu UV di sini harus benar-benar safety ya. Karena dalam jangka waktu yang beberapa lama, yang kalau terpapar di mata kita ya, dalam waktu yang beberapa lama itu bisa menimbulkan masalah kesehatan bagi mata. Ya, jadi harus benar-benar safety di sini. Dan ini tidak boleh sampai tembus ke bawah ya, cahaya lampu UV-nya ini tidak boleh sampai tembus ke bawah di sini. Nah, ya tidak boleh sampai keluar ya, karena itu kan berbahaya juga buat ikan. Jadi filter dan media filter yang saya gunakan seperti itu ya teman-teman. Semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.